Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 18 bulan November 2020, tanggal 2 bulan Rabiul Akhir ya 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita teruskan pembahasan kita mengenai kriteria jundullah, tentara Allah, prajurit Allah, dengan harapan kalau kriteria-kriteria itu dapat kita tanamkan, kita cetak dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, mudah-mudahan diri dan keluarga kita ini termasuk yang akan dipertemukan oleh Allah dengan para junudullah, para tentara Allah lainnya, sehingga kita berhimpun dalam Hizbullah, yang mana Allah Ta'ala menjanjikan fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya partai Allah itulah yang meraih kemenangan, memperoleh pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan tentu karena kita hidup di akhir zaman, di babak keempat, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, kita berharap kalau Allah Ta'ala sudah pertemukan kita dengan junudullah lainnya, kita sendiri sudah memenuhi kriteria junudullah, mudah-mudahan Allah pilih kita bersama kawan-kawan kita yang lainnya, para junudullah lainnya, untuk dimudahkan, diizinkan untuk bergabung, berbaiat kepada Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, yang kemudian akan mengajak kita bersama-sama berpindah babak menuju babak kelima, yaitu tegaknya kembali kejayaan Islam dengan tegaknya periode fase babak yang kata Nabi Muhammad SAW, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian tegak kembali kekhalifahan yang mengikuti manhaj metode kenabian. Saudaraku rahimakumullah, kita masih dalam kriteria yang pertama, bagian kedua. Kriteria yang pertama, bagian awal adalah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, para junudullah itu. Sedangkan kriteria pertama bagian kedua yang sedang kita bahas sekarang ini adalah wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Ya, jadi ciri jundullah adalah mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Nah, kecintaan hamba kepada Allah sudah kita bahas beberapa kriteria. Hari ini kita akan bahas kriteria atau sebab munculnya rasa cinta hamba kepada Allah Ta'ala, yakni berkhalwat dengan Allah Ta'ala di waktu turunnya Allah Ta'ala untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Quran, dan berdiri tegak dengan hati dan beradab dengan adab ibadah penghambaan di hadapan Allah Ta'ala, kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat. Ya. Dengan kata lain, ciri atau sebab munculnya kecintaan hamba kepada Allah adalah kegemarannya untuk berdua-dua dengan Allah, khususnya di malam hari, dan itu dalam bentuk kegiatan qiyamul lail atau salatut tahajud, ya, salat witir, ya, yang ditutup dengan taubat dan istighfar. Nah, saudaraku rahimakumullah, arahan-arahan Allah, arahan-arahan Nabi SAW mengenai salat malam ini sangat banyak, ya. Di antaranya, mari kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi inilah ahli tahajud, orang-orang yang gemar qiyamul lail, salat malam, ya. Mereka menyengaja bangun menjauh dari ranjangnya, dari tempat tidurnya yang penuh kenikmatan
ya istirahat untuk dia korbankan demi kecintaannya untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita jumpai sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Sedangkan sebaik-baik salat setelah salat wajib yang 5 waktu adalah salat malam. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita hidupkan malam-malam kita dengan kita berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tilawatil Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala lewat rakaat-rakaat salat kita. Kita ruku, kita sujud, kita tadarru, kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, kita letakkan dahi kita di permukaan bumi ini, di sajadah kita, di lantai rumah kita, untuk kita nyatakan di hadapan Allah, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kita ini kecil dan kita ini membutuhkan Allah Ta'ala. Berkhalwat artinya berdua-duaan, menghayati betapa pentingnya kita dekat, taqarrub ilallah. Nah, saudaraku rahimakumullah, sedemikian didorongnya kita untuk gemar salat malam, sampai-sampai ada hadis lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa wal'ana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla wan nasu niyam." Artinya, sesungguhnya di jannah, di surga, ada beberapa tempat yang tinggi, yang bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya juga terlihat dari bagian luarnya, yang Allah persiapkan bagi orang yang memberi makan, melembutkan ucapan, aktif berpuasa sunnah, ya, dan menyebarluaskan salam, serta mengerjakan salat pada malam hari ketika orang-orang terlelap tidur. Masya Allah Ta'ala, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, biasakan, apalagi kalau Anda masih muda, biasakan dari usia muda, supaya kalau sudah lanjut usia, dia menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Ya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia sudah agak berumur baru tumbuh keinginannya untuk sholat malam, tapi tentu effort, ya, upaya yang harus dia kerahkan itu jauh lebih berat. Karena apa? Karena belum menjadi kebiasaan. Sementara secara fisik tubuhnya sudah tidak segar, sebugar ketika masih muda. Maka saudaraku rahimakumullah, ya, mari kita ambil manfaat, ya, dengan salat malam ini. Kemudian ada lagi pesan Nabi SAW. Ini menarik sekali pesan ini, ya, simak, ya, renungkan, kunyah-kunyah baik-baik. "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyiati wa manhatun lil ithmi." Artinya, hendaklah kalian membiasakan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan juga merupakan sarana pendekatan diri kepada Rabb kalian, sekaligus sebagai penghapus dosa dan pencegah berbagai kesalahan dan dosa. Jadi saudaraku rahimakumullah, qiyamul lail itu semacam perisai, ya. Dia bisa menyebabkan kita ini terpelihara dari gangguan-gangguan syaitan yang mendorong kita untuk melakukan atham, dosa-dosa. Ya. Dan tentunya kalau syaitan sudah gagal mengganggu hamba Allah, ya, untuk melakukan dosa, dia akan berkecil hati, dia akan sedih, dia akan geram, ya. Nah, kemudian saudaraku rahimakumullah,
Allah Ta'ala menyebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain lagi, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Rabb kita Allah Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bertanya, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan untuknya. Mana dia yang mau berdoa kepadaku? Mana yang memohon kepadaku sesuatu, aku pasti akan memberinya. Mana yang mengharapkan ampunanku, aku pasti akan mengampuninya. Masya Allah Ta'ala. Jadi kita ini kalau benar-benar menghayati hadis-hadis seperti ini, rasanya kita akan menyesal bila terbangun tahu-tahu sudah mendengar azan subuh, ya. Kita akan menyesal karena apa? Malam telah berlalu tanpa kita sempat menunjukkan keinginan kita untuk berdua-dua dengan Allah Ta'ala, untuk berdekat-dekat dengan Rabbuna, Rabbul Alamin, Allah yang maha Ar-Rahman, maha pengasih, Allah yang merupakan Al-Karim, yang maha murah, yang maha dermawan. Kita akan menyesal karena ini waktu yang sangat spesial. Saudaraku rahimakumullah, di dalam salat malam itu kalau kita perhatikan baik-baik, Nabi Muhammad SAW mencontohkan ada beberapa opsi doa istiftah salat tahajud, doa pembuka. Doa istiftah itu diantaranya ada yang berbunyi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznika ila siratil mustaqim. Wahai Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, Engkau memutuskan perkara dalam hal-hal yang diperselisihkan antar manusia. Tunjukilah aku ya Allah kepada kebenaran di sela-sela perselisihan antar manusia menuju jalan yang lurus, ya. Ini doa sangat penting, apalagi kita yang ditakdirkan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman sekarang ini. Kita ini berhadapan dengan banyak sekali pendapat-pendapat yang sama-sama menggunakan dalil, menggunakan ayat, menggunakan hadis, ya. Tapi kemudian pendapat itu seperti bertentangan satu dengan lainnya. Dengan kita mengajukan permohonan agar Allah perlihatkan mana yang hak yang harus kita ikuti, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberi petunjuk, diberi kejelasan, pilihan yang paling baik, yang paling tepat setidak-tidaknya untuk diri kita dengan kondisi kita yang khas. Ada yang bertanya, jam berapa sebaiknya sholat malam? Ya, seperti yang tadi digambarkan, Allah Ta'ala turun di sepertiga terakhir. Jadi kalau kita bagi malam itu 12 jam, maka sepertiga terakhir itu 4 jam terakhir, ya. 4 jam terakhir itu maksudnya sampai sebelum tentunya fajar shadiq. Anda kurangi saja dalam rentang waktu 4 jam itulah kita hendaknya sholat malam. Dan jangan lupa, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, jadi beristighfar ini merupakan sunnah para salihin sejak dahulu kala setelah dia sholat malam. Ya, kita mohon ampunan Allah, kita bertaubat, itulah waktu yang paling baik. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai seorang hamba yang sekurang-kurangnya sehari semalam 100 kali istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Dan mudah-mudahan kita menjadi cinta kepada Allah Ta'ala dengan kita gemar membiasakan diri salatul lail, salat tahajud, dan salat witir, serta bertaubat dan istighfar. Semoga sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.